Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuga Pratama dari kelas 1A2. Di sini saya akan menjelaskan program coding grade akademik. Jadi kita langsung masuk saja ke codingan grade akademiknya. Yang pertama-tama yaitu adalah input. Si pengguna meminta kita untuk memasukkan nilai akhir, yang dimana nilai kita akan kita ketik langsung dan diubah menjadi angka supaya bisa dihitung, lalu disimpan ke dalam variabel nilai. Nah, setelah itu program ini menggunakan percabangan if, elif, dan else untuk menentukan grade. Urutannya dicek dari nilai yang paling tinggi dulu sampai yang terendah. Nah, untuk yang pertama itu ada nilai 80 mendapatkan grade A. Nah, kenapa bisa mendapatkan grade A? Karena program menunjukkan bahwa nilai ini sangat baik atau sudah memasuki kategori terbaik. Nah, untuk nilai yang kedua yaitu 70 mendapatkan grade B. Jika nilai tidak sampai 80, maka program akan lanjut cek kondisi ke berikutnya. Kalau nilai 70 ke atas, grade-nya akan B, yang berarti nilai kita baik dan sudah cukup memuaskan, hanya sedikit di bawah kategori terbaik. Nah, yang ketiga itu ada nilai 60 mendapatkan grade C. Program menunjukkan bahwa nilai kita masih cukup, masih memenuhi batas minimal standar. Untuk yang keempat itu ada nilai 50 mendapatkan grade D, maka program menunjukkan bahwa nilai kita masih di bawah cukup atau perlu diperbaiki. Nah, lanjut yang ke berikutnya, jika semua kondisi di atas false atau rata-rata semuanya itu di bawah 50, maka nilai akan mendapatkan grade E. Jadi kita lanjut masuk ke outputnya. Output itu menampilkan nilai akhir yang sudah ditentukan, menampilkan nilai akhir dan grade yang sudah ditentukan menggunakan format string. Nah, jadi di sini saya akan mengasih satu contoh untuk nilainya ini. Jadi kita jalankan program ini ya teman-teman. Nah, contoh kita masukkan nilai akhirnya itu dengan 70. Maka maka kita akan mendapatkan grade B. Nah, jadi seperti itu. Gitu. Jadi kesimpulan dari saya ini adalah coding ini memanfaatkan struktur if, elif, dan else untuk menentukan grade berdasarkan rentang nilai. Ini adalah contoh sederhana dari percabangan atau conditional breaching dalam Python. Jadi begitu kesimpulan dari saya untuk codingan yang pertama ini. Dan kita lanjut untuk codingan yang kedua. Oke. Nah, jadi kita masuk codingan yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan codingan program sistem akses dan keamanan. Nah, kita mulai dari variabel yang pertama, pin terdaftar sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini kita sebagai pengguna yang menyimpan pin terdaftar ini. Dan yang kedua ada role user atau admin. Dua data ini nanti dipakai untuk pengecekan. Nah, selanjutnya itu ada input pin. Program ini meminta kita untuk memasukkan pin lewat keyboard. Pin yang kita ketik akan disimpan ke variabel input pin. Jadi, input pin ini kita harus memasukkan pin yang kita simpan tadi, 1, 2, 3, 4. Nah, maka autentikasi akan berhasil. Namun, jikalau yang kita masukkan pin itu salah, maka akses akan ditolak. Nah, kita lanjut masuk ke percabangan bersarang, yaitu pengecek role. Nah, kalau role-nya itu admin, maka kita akan dapat akses penuh dan bisa masuk ke ruang server dan bacaannya selamat datang di ruang server. Namun, jikalau kita bukan admin, walaupun PIN kita sudah benar, kita hanya dapat akses terbatas dan tidak diizinkan masuk ke ruang server. Nah, jadi seperti itu penjelasannya dari saya. Di sini saya akan mengasih contoh satu ya teman-teman.
pin yang tadi kita simpan ya, 1, 2, 3, 4. Maka autentikasi berhasil dan selamat datang di ruang server. Jadi seperti itu teman-teman, dari codingan, dari program coding sistem akses dan keamanan. Jadi kesimpulan saya adalah coding ini merupakan contoh dari sistem keamanan dan hak akses si pengguna. Jadi seperti itu. Jadi itu saja video dari saya dan itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.